Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap kepada beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sengaja memberikan satu gambaran kepada kita bahwa besok di hari kiamat, setelah kiamat sudah datang dan kemudian manusia dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar atau padang mahsyar, di sana nanti pada akhirnya satu persatu di antara kita manusia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap 4 hal. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu abdi fi yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'i. Tidak akan bisa bergerak sejengkal pun kaki manusia di hadapan Allah waktu itu, kecuali dia harus lebih dulu menjawab tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umri fima afnahu. Tentang umur, Allah akan menanyakan kepada kita, untuk apa umur yang Allah berikan kepada umat manusia? Sebetulnya masalah umur bukan masalah lama atau sebenarnya umur yang kita miliki, tetapi kualitas dan penggunaan umur sendiri yang harus kita perhatikan. Manakala manusia diberikan umur singkat, tetapi dia mampu menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti manusia itulah yang nantinya akan berbahagia ketika kelak di alam akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang lupa di dalam kaitannya memohon kepada Allah tentang umur. Mereka minta umur panjang, padahal sebetulnya yang betul bukan panjangnya, tetapi manfaat barokahnya umur itu. Jika umur itu barokah, maka insya Allah umur berapapun yang diberikan Allah, maka pasti akan kita gunakan untuk hal yang baik. Tetapi jika tidak barokah, apalah artinya umur panjang tapi kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Salah satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menjawab bahwa umur yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, maka itu artinya kita sudah dapat gambaran bahwa kita akan bisa masuk surganya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an jasadi fi ma ablagu. Tentang jasad yang kita miliki. Allah telah berikan jasad kepada kita sedemikian rupa. Kuat, gagah, ganteng, dan bahkan cantik. Tetapi untuk apa itu semua kita gunakan? Manakala gagah kita hanya kita gunakan untuk mencelakai orang, atau ketampanan kita hanya kita gunakan untuk menipu orang, maka berarti ketampanan dan kegagahan kita itu merupakan fitnah buat kita, karena besok akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku kaum muslimin, para pemirsa, ketika kita diberikan oleh Allah jasad yang sehat walafiat, maka tentu saja agar jasad itu bermanfaat, maka jasad itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satu contohnya adalah sholat. Jangan pernah kita menunda sholat. Kadang-kadang seorang anak diperintahkan oleh orang tua, nak sholat, maka dia mengatakan, saya masih muda, nggak perlu sholat, besok akan tua. Orang yang sudah tua, otomatis organ tubuhnya tidak sama seperti ketika dia muda. Yang masih gesit, yang masih kuat,
Sehingga kalau kita beribadah di waktu muda, maka kita akan lebih nyaman. Seperti contoh sholat. Orang tua itu kalau sholat sudah ribet. Kenapa? Kadang-kadang organ tubuhnya sudah mulai berkurang kesehatannya. Sehingga rukuk pun juga gak sesuai dengan cara sholat yang sebenarnya. Badan tak sakit sehingga rukuk gak sesuai. Badan tak sakit sehingga sujud pun gak sesuai. Karena itu ketika muda, ayo kita gunakan jasa kita ini untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji, demikian pula ibadah haji. Banyak orang-orang yang habis datang dari negeri Mekah sana mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji itu lebih baik waktu muda, dilihat dari fisik. Betul. Ketika fisiknya masih sehat, insya Allah, maka seluruh rangkaian ibadah haji bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena fisiknya kuat, sehingga mampu melaksanakan semua syarat dan rukunnya haji, dan juga sunnah-sunnahnya haji. Karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama gunakan jasad kita yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga yang akan dilontarkan Allah kepada kita adalah an ilmi madza amila, tentang ilmu. Kita awalnya diperintahkan oleh Allah agar mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu dan pengetahuan, lalu apa yang kita lakukan dengan ilmu itu? Tentu saja ilmu yang kita dapatkan harus kita praktekkan. Seperti contoh ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat. Itu wajib dipraktekkan. Karena ilmu yang semakin dipraktekkan, maka semakin luas ilmu yang kita miliki. Apalagi ilmu itu kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah punya ilmu, kemudian kita nggak melakukan apapun. Padahal orang semakin banyak pengetahuan, semakin banyak terutama ilmu agama, semakin banyak pengetahuan ilmu agamanya, jika dia tidak melakukan apapun, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah semakin banyak. Kemudian yang keempat, Allah menanyakan tentang mal, tentang harta. Tentang harta ini Allah menanyakan dua hal. Yang pertama, an mal min aina iktasabahu. Dan yang kedua, fima anfaqahu. Yang pertama, Allah akan menanyakan kepada kita, dengan cara apa engkau dapatkan harta bendamu selama hidup di alam dunia? Dengan cara yang hak atau yang batilkah? Jika ternyata kita mendapatkan kekayaan, pangkat, kemuliaan, dan sebagainya, kembali dunia ini ternyata kita mendapatkan dengan cara-cara yang batil, seperti sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan kekayaan, maka itu nanti akan jelas bahwa orang yang seperti itu hartanya akan berubah menjadi bencana. Maka kita berharap agar seluruh pemirsa, khususnya kaum muslimin dan muslimat, ayo kita berhati-hati dalam mencari harta. Berhati-hati dalam mencari harta. Dengan cara apa kita mendapatkan harta yang baik? Otomatis dengan cara-cara yang halal. Cara-cara yang oleh Allah diridhoi, bukan cara-cara yang oleh Allah dimurkai dan dibenci. Kemudian yang pertanyaan tentang harta yang kedua adalah, setelah mendapatkan kekayaan yang banyak, kemudian kita gunakan untuk apa? Jika harta benda yang kita miliki kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, membantu fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid, musola, dan madrasah, maka itulah harta yang akan memberikan manfaat kepada kita besok ketika kita berada di alam akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mampu menerapkan 4 hal tadi, yang pertama adalah tentang umur kita, kemudian yang kedua tentang jasad kita, dan yang ketiga tentang ilmu kita, dan yang keempat tentang harta kita, insya Allah
kita akan dijamin oleh Allah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan 4 hal sehingga kita besok kelak dalam akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.